Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita kembali lagi. Untuk pertemuan hari ini kita lanjut ke materi apa ya kira-kira. Oke, sekarang nih di slide setelah pembuka langsung ke soal apa sih ini. Nah, ini bisa kita jawab setelah kita simak penjelasan berikut. Nah, jadi di sini bisa kita lihat diketahui fungsi fx sama dengan 8. Tentukan turunan fungsi. Dan yang soal kedua, jika fx sama dengan x pangkat 7, tentukan turunan fungsi pertama fungsi fx. Nah, berarti materi yang akan kita pelajari ini adalah tentang turunan. Oke, apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, di sini tujuannya itu kita akan melihat turunan fungsi aljabar itu menggunakan sifat-sifat turunan. Jadi nanti ada beberapa sifat, kita lihat ya. Nah, jadi di sini ada sejarah perkembangan turunan, bisa nanti dibaca. Terus sejarah perkembangan kalkulus dibagi menjadi beberapa zaman. Nah, di sini ada beberapa zaman dan mengenai kalkulus itu sendiri. Jadi turunan itu termasuk di bidang kalkulus ya. Terus nah ini masih tentang sejarah. Nah, di sini jadi selain turunan ini kita pelajari secara teori. Nah, di sini ada juga aplikasi turunan. Jadi di sini turunan memiliki banyak aplikasi dalam bidang kuantitatif. Salah satunya adalah hukum gerak Newton. Yang kedua, yang menyatakan bahwa turunan dari momentum suatu benda sama saja dengan gaya yang diberikan kepada benda. Laju reaksi dari reaksi kimia juga termasuk turunan. Dengan fungsinya dalam bidang ekonomi, turunan juga dapat memberikan cara dan strategi yang terbaik untuk perusahaan yang sedang dalam persaingan. Turunan dapat menghitung efektivitas waktu dan tenaga kerja agar biaya menjadi minimum. Kemudian, turunan juga dapat menghitung berapa jam pabrik harus bekerja agar keuntungan menjadi maksimal. Nah, jadi fungsi atau aplikasi turunan itu ada di berbagai bidang ya. Ini yang terakhir ini salah satunya di bidang ekonomi. Nah, seperti ini contoh soalnya. Jadi diketahui bahwa suatu perusahaan memiliki biaya total yang dinyatakan dalam fungsi, yaitu Y sama dengan 4x kuadrat dikurang 800x ditambah 12. Nah, dengan menggunakan konsep turunan, suatu perusahaan dapat mengetahui berapa jam harus berproduksi agar biaya menjadi minimum. Nah, cara ngejawabnya seperti ini. Tadi kan yang diketahui adalah fungsi Y sama dengan 4x kuadrat dikurang 800x ditambah 12. Nah, di sini ada Y, terus ada tanda koma ya di atas, tanda koma di atas ini kita bacanya dengan aksen. Nah, itu artinya adalah fungsi turunan dari Y ini. Jadi, kita lihat di sini kan awalnya 4x kuadrat, kenapa jadinya 8x? Nah, nanti kita bisa lihat di pembahasan mengenai sifat-sifat, nanti dijelaskan kenapa ini jadinya 8x. Terus yang 800x jadinya 800. Terus 12-nya kemana? Nah, itu nanti akan terjawab. Nah, jadi dapatlah jamnya adalah 100 jam agar biaya menjadi minimum. Itu untuk aplikasi turunannya. Terus ini ada juga beberapa aplikasi turunan, bisa dalam bidang konstruksi bangunan, kegunaan penurunan, terdapat juga pada quick count. Terus dalam dunia penerbangan. Nah, itu beberapa mengenai sejarah turunan ataupun aplikasi turunan pada kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekarang kita lanjut ke teorinya. Jadi pengertian turunan fungsi. Nah, ini pertama kita bahas dulu notasi turunan fungsi. Turunan fungsi fx dinotasikan, nah dilambangkan seperti ini. F ada tanda petik di atas. Nah, itu bacanya
aksen. Jadi f aksen x. Nah, definisinya adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0. Nah, jadi di sini masih berhubungan atau berkaitan dengan limit ya, limit yang sebelumnya kita pelajari. Limit h mendekati 0 di mana f x tambah h dikurang fx per h. Nah, di sini ada pun nilai turunan fungsi fx untuk x sama dengan c didefinisikan sebagai berikut. Nah, terus namun definisi tersebut kurang praktis. Kenapa kurang praktis? Karena dia masih mungkin kalau yang belum terbiasa dengan turunan fungsi mungkin agak sedikit belibet untuk menggunakan rumus yang pakai limit ya. Jadi sehingga di sini disebutkan bahwa definisi tersebut kurang praktis. Nah, turunan fungsi aljabar dapat ditentukan dengan rumus-rumus berikut, sedangkan nilai turunan fungsi ditentukan dengan mensubstitusikan nilai x ke dalam hasil turunan. Jadi ada beberapa pakar yang mencari nilai turunan menggunakan definisi limit ini ya, pakai limit. Ada juga beberapa memakai sifat berikut karena dianggap lebih efektif atau lebih praktis yang rumus seperti ini. Jadi ini rumus dasar turunan. Misalkan turunan fungsi fx itu sama dengan x pangkat n, berarti turunannya adalah n dikali x pangkat n dikurang 1. Jadi pangkatnya pindah ke depan, kalikan dengan variabel yang diketahui pada soal, terus pangkatnya dikurang 1. Jadi setiap turunan pangkat dikurang 1. Nah, untuk rumus-rumusnya bisa kita lihat. Nah, ini ada beberapa sifat dari atau rumus-rumus turunan. Nah, jika K suatu bilangan konstanta dan fx sama dengan K untuk setiap x, maka f aksennya sama dengan 0. Jadi seperti soal yang pertama ataupun di contoh soal ini ya. Nah, ini adalah bilangan berpangkat 2, x-nya bilangan pangkat 2, ini x-nya berpangkat 1. Nah, berarti 12 ini adalah K atau konstanta. Nah, bisa kita lihat bahwa di hasil turunannya bahwa 12 itu nggak ada kan di sini. Nah, seperti definisinya bahwa kalau fx sama dengan K, maka turunannya adalah 0. Makanya di sini tidak ada. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Jika n suatu bilangan bulat positif dan fx sama dengan x pangkat n, maka berlaku f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Nah, jadi ini rumus dasar tadi ya. Ini contohnya yang seperti tadi nih, ada 4x pangkat 2 ya kan. Kenapa di sini jadi 8x ya? Karena pangkat 2-nya ini pindah ke depan, berarti dikalikan ke 4, jadi 2 kali 4 hasilnya 8. Terus x-nya kan pangkat 2, setiap turunan itu pangkat dikurangi 1. Jadi 2 dikurang 1 adalah 1. Pangkat 1 itu boleh ditulis, boleh tidak. Tapi pada umumnya pangkat 1 itu tidak dituliskan. Oke. Terus ada sifat selanjutnya, turunan dari fx sama dengan k dikali ux adalah, nah jadi di sini turunan fungsinya adalah k dikali u aksen x. Nah, ini ada beberapa sifat lagi. Nah, mungkin lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Nah, tapi sebelum ke contoh soal, ini ada catatan. Untuk setiap fx sama dengan c, maka f aksennya adalah 0. Untuk setiap fx sama dengan x, maka f aksennya sama dengan 1. Jadi turunan dari x ini adalah 1. Kenapa 1? Karena x ini mempunyai pangkat 1. Jadi 1-nya ini kita pindahkan ke depan, ya kan? Kita pindah ke depan berarti dikali dengan
X pangkat 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Maka turunan dari X ini adalah 1. Oke, ini contohnya. Nah, ini turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah konstanta. Tadi setiap bilangan konstanta, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini X pangkat 5. Berarti 5-nya kita pindahkan ke depan, ya, dikalikan dengan X pangkat. Nah, pangkatnya pangkat berapa? Setiap turunan itu pangkat dikurang 1. Berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi, hasil turunan dari X pangkat 5 adalah 5X pangkat 4. Selanjutnya, fungsi f(x) sama dengan 3X pangkat 5. Nah, ini berarti ada 3. Berarti 3-nya nanti dikalikan ke 5. Terus dikali dengan X pangkat 5 kurang 1 sama dengan 4. Berarti 3 kali 5 sama dengan 15X pangkat 4. Nah, ini kalau bentuknya penjumlahan gimana? Ya sama. Jadi, untuk yang penjumlahan berarti bagian sini kita turunkan dulu. 4X pangkat 4 turunannya adalah 16X pangkat 3 ditambah turunan dari 3X pangkat 2 adalah 6X pangkat 1. Nah, sampai di sini bisa lagi dijumlahkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena pangkatnya beda. Yang satu pangkat 3, yang satunya pangkat 1. Jadi, untuk jawabannya sampai di sini sudah selesai. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, mungkin yang nomor 1 sudah bisa dapat dijawab karena tadi ada sebelumnya contoh juga. Nah, yang nomor 2, nah ini ada per. Nah, gimana kalau misalkan soal itu adalah seperti yang contoh 2? Bisa kita jawab. Nah, seperti ini ya, kita langsung ke yang per aja. Ini f(x)-nya adalah 5 per X pangkat 3. Kalau bingung, berarti ini per ini kita jadikan kali. Nah, kalau per kita jadikan kali, otomatis kan X pangkat 3-nya pindah ke atas nih, atau sejajar dengan 5. Tapi, pangkatnya jadinya negatif. Nggak masalah. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah masih bingung? Tidak ya, nggak usah bingung lagi karena tinggal kita ikutin cara rumus dasarnya tadi. Cara turunan rumus dasarnya tadi kan pangkat dipindahkan ke depan. Berarti pangkat min 3 dikali 5 jadinya min 15. X pangkat min 3 dikurang 1. Berarti min 3 dikurang 1. Utang 3, utang lagi 1. Jadi utangnya 4. Maka dapat hasilnya min 15 X pangkat min 4. Sampai sini sudah selesai, Bu? Sudah. Sampai di sini sudah selesai. Tapi jika ingin mengembalikan ke bentuk awal dalam bentuk pecahan, boleh jadinya seperti ini. Min 15 per X pangkat 4. Jadi X pangkat negatifnya ketika berubah menjadi pembagian atau bentuk pecahan, maka pangkatnya berubah menjadi pangkat positif, ya. Nah, itu penjelasan tentang turunan fungsi pertama. Nah, bagaimana untuk penjelasan ini? Semoga bisa dipahami. Nah, kalau begitu, setelah penjelasan berarti di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini ada beberapa tugas. Ini kalian abaikan saja, jadi pakai rumus yang praktis saja ya. Jadi ini turunan dari f(x) sama dengan 2x tambah 5 itu turunannya berapa. Terus ini juga turunan dari 4x kuadrat dikurang 5 berapa. Terus nomor 3 turunan dari 5 berapa. Itu tadi udah dijelaskan. Nah, mungkin yang belum terus di sini ya. Di sini. Ini Bu kasih contoh. Nih Bu, coba bahas ya yang ini. Kalau di sini kan ada f(x) sama dengan x pangkat 3. Tentukan turunannya
Terus di sini bukan X tapi min 1, berarti nanti X akhirnya kita ganti dengan min 1. Tetapi sebelumnya kita cari dulu turunan dari X pangkat 3. Turunan dari F pangkat 3 ini berapa? Ini agak belepotan ya karena fx nya adalah berarti 3x pangkat 2 ya kan. Nah itu turunan dari si fx nya. Nah yang diminta adalah f aksen min 1, berarti x yang ini kita ganti dengan min 1, jadi bentuknya f aksen. Nah, yang X ini kita ganti dengan min 1 sama dengan, nah berarti 3 X nya ganti dengan min 1 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini berarti yang kita selesaikan adalah yang pangkatnya dulu. Jadi min 1 pangkat 2 itu berapa? Itu kan artinya min 1 kali min 1 ya. Min 1 kali min 1 adalah 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, gitu ya. Jadi nilai dari f aksen min 1 adalah 3. Terus soal yang sama di nomor 8. Nanti seperti itu juga. Jadi cari dulu turunan dari min 2x pangkat 5, baru nanti hasil turunannya x-nya kita ganti dengan 2. Sama juga di nomor 10. Jadi ada 3 soal, yang satu soal udah dijawab ya. Jadi ikuti seperti ini untuk ngejawab nomor 8 dan 10. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari saya. Saya tutup pertemuan penjelasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.